Hey yo mate, saya Poyo. Selamat datang di Space Out. Siapa yang gak tahu Elon Musk? Inilah salah satu orang yang menggebrak dunia saat ini, baik dengan pencapaiannya maupun tingkah konyolnya di internet. Si kawan ini berpikir kalau manusia itu hidup di dalam simulasi, seperti dalam game The Sims, yang dikendalikan dengan AI super canggih oleh makhluk apapun itu yang kedudukannya lebih tinggi dari manusia. Mau alien ataupun makhluk lain dari masa depan yang lebih canggih, yang tujuannya untuk menguji manusia dan evolusinya. Gila deh ya. Seperti biasa, coba kita rasionalkan pemikiran beliau ini. Kita beri kesempatan bagi pemikirannya untuk kita pelajari. Kenapa dia berpikir seperti ini? Jadi, kalau kita runut lagi, sebenarnya ini bukan pemikiran orisinal dari Elon. Sudah banyak filosof, bahkan ilmuwan ternama yang mempunyai pemikiran seperti ini. Neil deGrasse Tyson, astrofisikawan terkenal ini juga bilang dalam beberapa wawancara bahwa kemungkinan besar kita hidup dalam simulasi atau skenario yang dipermainkan oleh entitas luar angkasa. Masih banyak lagi filosof dan saintis yang menyatakan kalau mereka percaya kita hidup di dalam The Sims. Jadi, teori ini bukan ciptakan sama orang-orang aneh dan dungu ya. Malah, orang-orang super pintar ini yang menyatakannya. Jadi gak berani juga ngejudge-nya. Kasar dari pemikiran ini gini nih. Zaman sekarang, manusia udah sering buat simulasi. Salah satunya kayak game The Sims itu. Dan di masa depan, anggaplah 1000 tahun lagi, kita pasti bisa bikin game simulasi yang lebih kan. Yang bener-bener kayak nyata gitu. Nah, kalau hal itu terjadi, ada kemungkinan kita juga bakal melakukan banyak riset dalam simulasi itu. Kita bakal menguji makhluk yang kita ciptakan itu. Jika teknologi yang canggih memungkinkan pembuatan simulasi yang realistis, kemungkinan besar entitas yang canggih akan membuatnya. Inilah yang dikatakan Nick Bostrom, seorang filosof terkenal. Jika simulasi dapat dibuat, kemungkinan besar akan ada banyak simulasi yang dibuat oleh entitas tersebut. Simple ya? Coba deh nonton The Matrix. Di film itu diceritakan manusia hidup di dalam simulasi yang dikendalikan entitas yang lebih tinggi. Dan dunia nyata sudah dikuasai makhluk asing. Dan manusia nggak sadar akan hal itu. Ada juga nih film The Truman Show yang ngarah-ngarah ke sana. Ada nggak ada si Poyo ini, Pak? Apa, menghayal? Menghayal ya? Ya iya, Mit. Memang kita kan lagi cerita tentang teorinya aja. Dan ini bukan pendapatku loh. Ini pendapat orang-orang pintar tadi. Kalau pendapatku, karakter dalam game The Sims tidak akan sadar kalau mereka sedang dalam game. Mereka tahunya mereka hidup di dunia nyata aja gitu. Hehe, waktu melalui di TikTok biar viral videoku. Masa cuma 20 nonton bejir? Elon juga punya perusahaan bernama Neuralink, di mana perusahaan ini ada misi jangka panjang untuk memasukkan kesadaran manusia ke dalam komputer. Jadi kita bisa hidup abadi di dalam cloud. Inilah dasar dari pemikiran Elon. Dalam hukum Moore, dikatakan perkembangan komputer itu selalu berganda dari tahun ke tahun. Misal, tahun ini kita bisa menciptakan teknologi yang baru. Tahun depan, teknologi yang diciptakan itu 2 kali lipat lebih canggih. Tahun depannya lagi 4 kali lipat lebih canggih. Dan seterusnya. Contohnya aja ya, manusia perlu ribuan tahun untuk menciptakan batu berbentuk roda. Dan perlu ribuan tahun lagi untuk membuat rodanya dibungkus pakai karet. Tapi, untuk menciptakan dari kamera HP 3GP ke kamera HP dengan zoom seperjauhnya Samsung itu nggak lama. Makanya, perkataan orang tua kita sering nggak relate lagi. Karena perubahan teknologi makin kencang. 10 tahun lalu kita masih terkejut sama internet, mate. Dan sekarang, kita udah masuk di eranya AI. Belum sempat mengerti satu, udah ada aja teknologi baru. Kita ini dikejar waktu, mate. Intinya, dalam pergandaan kecepatan teknologi nih, sangat memungkinkan kita menciptakan simulasi super nyata di masa depan. Para filosof juga punya teori yang bikin kita mikir nih, mate. Mereka bilang, bumi ini memang diciptakan dan disesuaikan keadaannya untuk menyambut manusia. Dalam teori evolusi dan umur bumi, harusnya manusia dengan akal atau Homo sapiens muncul lebih awal. Jadi mereka bilang, bumi ini disesuaikan dulu iklimnya, tanahnya, lautnya untuk manusia. Dan bukan manusialah yang menyesuaikan diri untuk keadaan di bumi. Kalau filosof menganggap kita diletakkan oleh entitas yang lebih tinggi dari siapapun itu, para ilmuwan menganggap kita diletakkan di bumi oleh entitas yang lebih canggih teknologinya. Siapapun itu, ada yang menciptakan kita, dan kita dibiarkan berkembang biak di bumi ini. Hah? Apa, mate? Siapa? Benar, gak usah jauh-jauh. Teori udah ada dari awal dalam agama. Tiap agama apapun itu pasti bercerita kalau kita manusia diletakkan di dunia yang fana ini oleh Sang Pencipta, yang maha berkuasa, maha esa. Tiap manusia pasti tahu tentang itu. Elon, Stephen Hawking, dan lain-lain. Dan mereka memilih percaya kalau kita memang diciptakan oleh alien di dunia yang akan segera hancur ini. Konklusi. Ya, dalam realitanya, kita nggak punya bukti empiris atau bukti ilmiah dalam teori simulasi ini. Dan teori simulasi ini, mau sepintar apapun teorinya, tetaplah mistis. Pendapatku, hal-hal mistis itu hanyalah sains yang belum ditemukan. Tergantung dari penemuan dan kajiannya, hal mistis tersebut bisa tetap menjadi mitos atau menjadi ilmiah. Contohnya, di waktu sebelum Masehi,
Saat manusia bilang dia bisa telepati dan bicara dengan manusia di negara lain, dia dibilang dukun. Tapi zaman sekarang, satu dunia sudah terkoneksi di dalam satu atap, di setiap genggaman. Indera manusia memang selalu menipu. Pesawat yang sangat besar pun akan terlihat kecil di kejauhan. Karakter The Sims gak akan tahu kalau mereka ada di dalam game. Dan yang memberitahu mereka tentang hal itu akan dikucilkan oleh sekitarnya dan dianggap gila. Oke mate, saya Poyo undur diri. Space out.